Halo guys, kembali lagi di Ngebat. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Kali ini kita akan dengarkan nasihat dari guru bangsa, Profesor Akal Sehat Rocky Gerung, kepada anggota DPR yang terhormat untuk periode pemerintahan yang baru. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Nah sekarang ada problem misalnya. Ini 3 anggota DPR, rakyat cuma 2 tuh. Mahasiswa juga rakyat, kita kan juga rakyat. Yang ada di sini, yang diundang itu. Jadi satu problem, bagaimana representasi itu sebetulnya? Saya merepresentasikan diri sebagai rakyat, lalu direpresentasikan oleh anggota DPR. Yang sering seakabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan. Sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia karena dia dilantik 5 tahun lagi kita nggak tahu, untuk menguji karakter seseorang berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung memberikan kuliah politik kepada para anggota DPR terpilih terkait dengan etika berpolitik untuk mendistribusikan keadilan. Rocky Gerung mengatakan bahwa DPR tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat sepenuhnya, karena apabila diwakili, berarti rakyat sudah tidak ada lagi. Fungsi DPR hanyalah mewakili aspirasi politik rakyat untuk 5 tahun ke depan, bukan mendapatkan mandat untuk mewakili semua kepentingan rakyat. Wajah parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera. Kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan terus pamer-pamer habis beli jas pakaian tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih, gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Hugo Boss itu. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu Nora namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kenorakan dalam kemewahan itu yang konyol namanya. Lebih lanjut Bung Rocky menyatakan bahwa banyak anggota DPR kita yang bersikap arogansi ketika memegang jabatan itu, bahkan bersikap norak dengan kekayaan yang diwujudkan dalam sikap dan berpenampilan, tetapi malah tidak mewakili aspirasi rakyat dalam rapat kerjanya. Akademisi ini juga menyatakan tentang APBN yang semakin menipis setelah pemerintahan Jokowi berakhir dikarenakan hutang yang membengkak. Diperkirakan negara harus membayar hutang 1.000 triliun rupiah dan hanya bisa menggunakan APBN sebesar 400 triliun rupiah. Wow, siapa yang harus menanggung akibat itu kalau bukan kita, rakyat Indonesia? Jadi tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.000 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 dolar sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di push 8%. Tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu. Ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis masih ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Itu akan jadi problem juga di Senayan. Akan ada keretakan ya menurut Bung Rocky ya? Bukan menurut saya, menurut netizen. Menurut Bung Rocky akan ada keretakan nggak? Sudah mulai ada keretakan. Sudah mulai. Jadi itu nanti akan menyusahkan posisi partai-partai di DPR dan wakil-wakil rakyatnya. Rocky Gerung pun menyatakan akan terjadi disparitas terhadap ekonomi dan DPR pun akan memasuki tantangan yang sulit karena akan terjadi kesenjangan sosial. Di akhir statementnya, Bung Rocky juga mengatakan bahwa DPR adalah binatang yang berpolitik, yang diartikan bahwa DPR bisa menjadi lebih buruk atau juga lebih baik dari binatang dalam berpolitik.
Karena politik adalah tentang distribusi keadilan. Oleh karena itu, ilmu politik adalah salah satu ilmu yang tertinggi karena menyangkut nasib jutaan rakyat yang ada di Indonesia. Dengan berpolitik, DPR bisa menentukan arah kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan keadilan, agar terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara normatif, anggota DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah, binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang, yaitu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Oke. Pada waktu demokrasi dimulai, menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession adalah politisi itu. Kalau profesi saya ahli teknik, saya cuma perlu 2 ilmu nih tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya, fondasi itu. Bisa saya bangun gedung ini hanya dengan 2 pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh 2 ilmu. Satu farmakologi. Ya. Oke-nya kenapa? Iya, nggak apa-apa. Lanjut, oke. Ya, oke, lanjut. Gimana sih, Bang Rocky? Kalau saya dokter, saya cuma perlu 2 ilmu, farmakologi dan anatomi. Ya. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan, segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Oke. Itu soalnya. Nah sekarang soal etiknya tadi itu. Bisa nggak anggota DPR itu bertahan dari godaan-godaan deterministik karena kebutuhan material? Nah itu ujian seseorang. Seseorang anggota DPR tidak mungkin dia jadi binatang. Pilihannya cuma 2, dia jadi di atas binatang atau jatuh di bawah binatang itu. Hanya itu pilihannya tuh. Oke. Kalau dia milih jadi di atas binatang, dia akan mendistribusikan keadilan. Okay. Kalau dia digagal mendistribusikan keadilan, maka dia jadi di bawah binatang. Oke. Binatang kalau udah kenyang, dia nggak akan merampas makanan komunitasnya. Nggak ada binatang, oke, kenyang, stop. Anggota DPR yang tadi korupsi, udah kenyang tapi masih merampok. Oke. Itu artinya di bawah binatang dia. Ya. Belajar pada binatang, udah kenyang cukup itu. Terima kasih. Oke. Mantap.